Dalam konteks Garut, pada sekitar tahun 1960-an, beberapa tokoh mulai kembali mendirikan dan mengembangkan Persis. Gerakan ini dipimpin oleh Ustadz Zainuddin Masdiani dengan dibantu oleh tokoh lainnya seperti Ustadz Syihabuddin sebagai sekretaris, Ustadz Komarudin Al-Hajj, dan Ustadz Jamaluddin. Keempat tokoh ini dalam sejarah Persis Garut dikenal sebagai Empat Din. Selain Empat Din, ada juga Ustadz Yusuf Basyari sebagai Ketua Pemuda Persis Garut pertama dan Bah Eon sebagai sosok yang selalu hadir paling awal dalam setiap taklim-taklim yang digelar Persis, termasuk mempersiapkan berbagai keperluan kegiatan taklim seperti menyiapkan speaker untuk digunakan para asatidzah ketika ceramah. Sementara dari kalangan wanita terdapat nama Ibu Aminah Dahlan sebagai Ketua Persistri Garut pertama. Kualitas dan loyalitas para tokoh tersebut dalam mengembangkan dakwah Persis tidak diragukan lagi, terutama sosok Empat Din yang memiliki karakteristik dan wilayah garapan dakwah masing-masing. Ustadz Zainuddin menangani bidang keagamaan, Ustadz Syihabuddin fokus kepada pendidikan, Ustadz Jamaluddin pada bidang keorganisasian, dan Ustadz Komarudin dalam bidang kemasyarakatan. Sementara untuk pusat kegiatan sosial keagamaannya dilakukan di sebuah masjid kecil yang dibangun oleh para anggota dan simpatisan Persis di kawasan Bentar. Dari kawasan Bentar inilah babak baru dakwah Persis Garut dimulai. Aktivitas dakwah dikembangkan tidak hanya di masjid tetapi juga melalui pendirian pesantren Bentar yang didirikan pada tahun 1967 yang dipimpin oleh Ustadz Zainuddin. Ustadz Entang, Ustadz Mamat, dan Ustadz Nud termasuk santri generasi awal pesantren Bentar. Perlahan tapi pasti pesantren Bentar semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan, termasuk oleh masyarakat yang dulu menolak dakwah Persis. Semakin banyak calon siswa yang mendaftar sehingga pesantren sudah tidak bisa menampung lagi. Terlebih setelah Al-Ustadz Aceng Jakaria ikut bergabung menjadi pengajar di pesantren ini. Hal ini menuntut pengurus Persis Garut untuk mendirikan kelas atau pesantren yang baru. Maka atas wasilah Muhammad Nasir sebagai tokoh nasional Persis dan mantan Perdana Menteri Indonesia, pemerintah Arab Saudi menggelontorkan bantuan dana untuk pendirian pesantren Persis Rancabogo di lokasi yang sebelumnya bernama Pesantren At-Taqwa binaan Ustadz Zainuddin. Ternyata pendirian pesantren Persis Rancabogo ini juga tidak mampu menampung animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya. Maka didirikan lagi pesantren baru di daerah Rancabango. Tidak berhenti sampai di situ, pesantren keempat didirikan di Kampung Garogol dan menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah Garut Selatan. Pendirian pesantren yang baru terus berlanjut sampai sekarang. Terdapat ratusan pesantren Persis dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut, ditambah satu jenjang perguruan tinggi. Sebuah kontribusi yang sangat besar untuk ikut membantu pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa. Capaian lain yang diperoleh dari era kawasan Bentar ini adalah keberhasilan dakwah melalui radio. Ustadz Zainuddin dan Ustadz Komarudin menjadi pembicara tetap dalam program tanya jawab setiap ba'da subuh di Radio Mini Broadcasting Commission atau yang sekarang dikenal dengan Radio Rugeri. Program ini menjadi program yang banyak diminati masyarakat karena selain membahas materi keagamaan secara umum, juga membicarakan seputar perbedaan fikih di masyarakat. Jawaban yang disampaikan pemateri sangat jelas, argumentatif, dan mencerahkan. Para pendengar yang sangat terkesan dan puncaknya banyak dari mereka yang berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke pesantren Persis Bentar. Bisa dikatakan aktivitas dakwah di radio ini menjadi salah satu faktor terpenting berkembang pesatnya pesantren Bentar dan mendorong berdirinya pesantren-pesantren Persis yang baru setelah Bentar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain melalui radio, Persis juga sering mengalami debat-debat terbuka dengan para ulama seputar fikih dan dengan tokoh Ahmadiyah Garut yang disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Sekarang,
masyarakat Garut sudah tidak lagi asing dengan Persis. Hal ini terbukti dengan didirikannya puluhan pimpinan cabang Persis di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Garut.